Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan saya Widi Haryadi Agung Wibowo, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 Universitas Negeri Medan. Hari ini Senin tanggal 12 Juni 2023. Perkenankan saya untuk melaksanakan uji kinerja sebagai syarat kelulusan pada program PPG ini dengan materi fungsi perintah dalam perangkat lunak CAD untuk membuat dan memodifikasi gambar 3D. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, bro. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama atau percaya masing-masing. Doa mulai. Selesai. Duduk boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai pembelajaran, kita terapkan dulu ya, mulai dari absen 1. Nanti silakan angkat tangan untuk menunjukkan bahwa kalian hari ini pertama Aditya Ski, Fakur, Fakin, Henry, Muhammad Aditya, Muhammad Dehan, Rasan Bayu, Rasan, Akbar, Bayu, Muhammad Iwan Saputra, Muhammad Taufik Rahman, Muhammad Mario Dias, Muhammad Raditya Yusowo, Natana, juga. Iya ya, jadi ini. Oke, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa cek di area sekitar kalian, pastikan tidak ada kotoran, terus biasakan selalu bersih, ya. Biasakan selalu bersih. Bagian di bawah kalian dicek sekitar keyboard, sekitar mouse, bawah kalian pastikan kondisinya luar dalam bersih. Sudah? Kenapa harus seperti itu? Biar namanya proses pembelajaran pada saat nanti kita mengawali pembelajaran dengan kondisi ruangan yang bersih, ruangan yang nyaman, itu akan lebih meningkatkan motivasi kalian untuk belajar, sehingga pada saat proses pembelajaran itu dapat kalian rasakan hasilnya, baik itu secara kalian pada saat menerima pembelajaran ataupun nanti pada saat nanti kalian di luar pembelajaran atau masuk di dunia industri. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan ya, setelah proses hari ini di kebersihan. Masih ingat pertemuan yang kemarin masalah apa? Tentang sistem koordinat. Oke, ada yang tahu di sistem koordinat kita mempelajari apa di pembelajaran kemarin? Tentang proses melihat pandangan atau mengawali pembelajaran dengan bagaimana cara menentukan pandangan. Ya, setiap kita menggambar, kita harus menentukan sistem koordinatnya dulu, kemudian nanti kita harus tahu pandangan mana yang harus kita tentukan terlebih dahulu. Tanpa pandangan kita tidak akan bisa memproses pembelajaran berikutnya, atau dalam hal ini adalah proses penggambarannya jadi berhenti karena kita nggak tahu awal pandangannya dari mana. Itu. Kemudian di proses yang selanjutnya adalah kalian pada saat di pembelajaran gambar teknik manufaktur, apa sih yang kalian dapatkan? Apa yang kalian dapatkan pada saat kalian mempelajari gambar teknik manufaktur? Mungkin di pertemuan kemarin sebagai reviewnya. Apa yang kalian dapatkan? Apa yang hasil yang kalian dapatkan? Gimana? Apa yang kalian dapatkan? Apa hasil yang kalian dapatkan? Kalian bisa gambar nggak? Artinya Pak, kalian bisa menerapkan dalam proses pembelajaran dalam hal ini adalah bisa membuat desain dan gambar. Ya. Kemudian kalau di proses gambar teknik manufaktur, ya, di kehidupan sehari-hari, ya,
kemudian nanti pada saat kalian nanti masuk di dunia industri, apa sih yang kalian bisa dapatkan mungkin pada saat nanti kalian PKL atau mungkin di dunia industri, apa yang kalian dapatkan? Apa? Bisa mengetahui cara mendesain dan bisa mempraktekkan di dunia industri. Ya, kenapa? Pada saat nanti kalian masuk di dunia industri, dalam hal ini adalah mungkin di tempat PKL ataupun kerja. Mungkin kalian Pak, saya nanti kan harus PKL dulu. Ya, paling apa? Bisa kalian aplikasikan apa yang sudah didapatkan di sekolahan, dalam hal ini adalah gambar teknik manufaktur dengan menggunakan software. Karena nanti di industri tidak hanya software inventor saja, tapi menggunakan software AutoCAD juga bisa, SolidWorks juga bisa, CATIA juga bisa. Tapi paling tidak kalian bisa menguasai salah satu dari software itu sudah luar biasa. Anak SMK sudah menguasai salah satunya, misalnya Pak saya biasanya AutoCAD sama Inventor, itu sudah luar biasa. Karena di industri itu yang kita gunakan. Jadi pada saat nanti kalian tahu prosesnya, ya di proses ini, ya masih di seputar proses yang pembelajaran. Pada saat nanti kalian sudah bisa menerapkan di dunia industri, maka yang kalian dapatkan nanti adalah kalian bisa mengembangkan dalam hal ini adalah di kehidupan sehari-hari perkembangan teknologinya seperti apa. Pada saat nanti kalian menggambar menggunakan Inventor dengan menggambar menggunakan manual, apa perbedaannya? Apa yang kalian dapatkan? Lebih enak mana? Menggunakan Inventor itu apa? Lebih cepat, bisa diedit atau bisa dihapus. Pada saat nanti kita salah, Pak saya sudah membuat gambar salah, ya, harus diulang dari awal, ya betul kan? Kita tinggal editnya, ya. Tapi kalau gambar manual, apa yang kalian lakukan? Tadi gambar Pak, dihapus Pak, ya, harus diulang dari awal lagi. Tapi kalau menggunakan Inventor tidak perlu. Itu kalau kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Ya, jadi kalau kita hubungan dengan kejadian teknologi bahwa Inventor nanti akan sangat-sangat berguna. Kenapa? Karena di dunia industri nanti yang namanya gambar manual sudah tidak dipakai. Ya, sudah menggunakan yang namanya software sekarang. Dalam hal ini kalian diajari yang menggunakan Inventor. Ya. Kemudian di materi hari ini, ya, apa yang nanti Pak Odi sampaikan, yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Yang pertama, paling tidak Pak Odi akan kenalkan kalian apa itu bot, apa itu silinder, perintah-perintah yang ada pada Inventor. Karena tanpa kalian tahu perintahnya, kalian nggak bisa ke proses berikutnya. Bagaimana cara menggambarnya, bagaimana cara membuat kotaknya. Kalau biasanya kalian yang menggambar kotak 2 dimensi, sekarang kalian harus bentuk bisa membuat 3 dimensinya. Baik itu kok di sini ada bentuk yang kotak yang nantinya bentuknya 3D, kemudian yang silinder nanti bentuknya lingkaran tapi terbuat dari proses tabungnya, itu bisa kalian gunakan. Itu yang pertama, itu bisa menjalankan perintah, bisa mengetahui perintah yang ada pada Inventor itu. Bagaimana cara membuat box, bagaimana cara membuat silinder, bagaimana cara membuat spray, ya bisa kamu aplikasikan di sini. Yang berikutnya adalah kalian bisa memodifikasi dari proses swing, extrude, revolver yang nanti kalian akan kalau disampaikan hari ini. Ya. Kemudian berikutnya adalah yang kedua, kalian bisa mengklasifikasikan, artinya bisa membedakan antara revolver, kemudian extrude, kemudian perintah yang lainnya. Itu kalian bisa membedakan. Kalian bisa membedakan antara proses 2D dan 3D-nya. Ya, tidak hanya terfokus pada 3D-nya saja, tapi prosesnya dimulai dari 2 dimensinya. Ya. Berikutnya adalah yang ketiga, kalian bisa mengatur, memproses, artinya tidak hanya tahu fungsinya saja, tapi bisa memproses atau mempraktekkan. Apa sih bom itu, bagaimana cara mempraktekannya? Bagaimana cara membuat silinder? Ya, kalau kemarin atau tadi difungsikan di perintahnya, tapi di sini adalah cara memprosesnya, cara mempraktekannya. Menggunakan apa Pak? Inventor. Ya. Terus kemudian berikutnya adalah kalian bisa menunjukkan kemudian mempraktekkan fungsi yang ada pada Inventor tersebut. Ya.
Ini secara garis besarnya seperti ini, ya. Tujuan yang nanti kalian harus tahu. Jadi kalian bisa memodifikasi gambar, tahu perintah-perintah yang ada pada inventor. Memodifikasi gambar itu apa Pak? Yaitu pada saat misalnya kita membuat hanya kotak saja, tapi kotak tersebut prosesnya adalah ada filletnya, itu harus kita terjemahkan. Ya. Jadi yang keempat yaitu menyempurnakan perintah tersebut yang ada pada inventor, dan ini adalah gambar 3D. Kemudian mengapa harus belajar? Kenapa kalian harus mempelajari gambar 3D? Apakah kebutuhan? Tidak kan? Kenapa? Karena pembelajaran adalah supaya kaya, ya kan? Dengan kalian belajar inventor, apa yang kalian dapat? Saya bisa gambar, saya bisa memodifikasi, saya bisa membuat desain-desain sederhana. Ya, maka belajar harus. Nah, sebelum Pauli meneruskan ke proses berikutnya, kalian harus mengerjakan pretest. Ya, pretest di sini fungsinya itu apa? Pauli pengen tahu sampai sejauh mana materi yang nanti akan saya berikan. Ya, jadi nanti Pak Uti belum ngasihkan materi ini, tapi kalian mengerjakan dulu. Misalnya nilainya jelek, ya aja, karena belum saya berikan. Ya, tapi kalau mungkin sebelumnya sudah pernah baca Pak, jadi nilainya bagus, ya itu memang seperti itu. Sebelum kalian menerima materi, harusnya sudah belajar sebelumnya. Ya. Silakan kalian buka HPK-nya. Ya. Nanti tinggal scan, ya, atau masukkan kodenya yang mau dituliskan di sini. Silakan masukkan kodenya, atau mungkin menggunakan scan kode. Silakan scan aja. Ya. Ya, silakan kalian kerjakan sekarang. Kita sih. Kalian selalu akan muncul di situ. Kalau salah warnanya merah, kalau benar warna hijau. Baca, kemudian dikerjakan. Ini sebagai prioritas awal. Sejauh mana kalian bisa mengerjakan proses. Ya, 3 menit lagi. 3 menit lagi. Soalnya cuma 10. Semua sudah selesai. Berapapun hasil kalian di sini, ini sekali lagi ini baru pretest, ya, baru pretest. Nanti ada proses Pak, ada proses. Ya, harapan bagi apa? Ya, harapan cuma salah satu, tapi bisa juga dari proses kayak gimana? Ya, satu, salahnya 2. Nanti di proses gimana? Ya, bisa juga malah turun. Saya salah siji, malah jadi salah 5, juga. Ya, ini sebagai tes awal. Oke? Jadi nanti kalian harus mendiskusikan atau membuat satu job seperti ini. Ini 3 dimensi. Ya. Nanti tugas kalian adalah mendiskusikan dengan kalian bagaimana cara membuat ini. Ya. Bagaimana cara membuat gambar ini. Yang penting apa? Kalian paham dulu bentuk 3D-nya seperti ini. Ya. Kemudian bagaimana cara membuat langkah-langkahnya ini harus kalian perhatikan. Jangan hanya tahu 3D-nya tapi nggak bisa mengaplikasikan di inventor. Nah, ini yang digunakan apa saja Pak? Ya jelas, kita menggunakan lain masih membuat garis-garis seperti ini, lain kita gunakan. Gambarnya 2, yang satu ini, yang satu adalah poros. Ya. Poros ini cukup sederhana. Ya. Kalian sudah melihat materinya yang refocus sampai extrude, kita hanya menggunakan refocus saja untuk membuat ringkasnya seperti ini. Ya. Perhatikan ukuran, perhatikan dimensi, dan ingat, untuk membuat seperti ini kita cukup menggunakan separuh saja. Gambarnya separuh. Ya. Oke, berikutnya untuk membuat 3D, ya, yang harus kalian lakukan adalah yang pertama harus tahu menu yang ada pada inventor, dalam hal ini adalah pembuatan modifikasi 3D. Apa Pak? Pertama extrude. Fungsi dari extrude itu sendiri apa? Memberikan ketebalan, ya, dari bawah ke atas itu tebalnya berapa, terus tingginya berapa, ini namanya extrude. Ya, tapi kalau revolve itu memutar objek untuk membuat 3D, membuat yang tadi mau digunakan untuk poros, gunakan revolve. Ya, 2 ini yang nanti harus kalian gunakan dan kalian aplikasikan untuk pembuatan job yang mau diberikan.
Tulis sama kelompok sama namanya. Sekarang. Ada yang bertanya ke saya? Cepat. Ya. Ya. Baik, ya. Berapa? Dia bisa dibentuk dulu, sudah nggak apa-apa, yang penting tahu prosesnya. Ya, waktunya cuma 30 menit. Tetapi proses kampanye. Bawa dulu aja. Bawa dulu untuk proses kita, bawa dulu. Silakan mulai kita. Silakan mulai kita. Kemudian 20 menit. Gambarnya tadi, waktu tunjukkan dari proses awal. Sambil bawa begini deh. Kemudian kalau ngantuk jangan sampai ada yang terputus, nanti nggak bisa diedit. Pak Oki tulis kelompok 1, kelompok 2, nanti tinggal dikasih nama atau di save aja. Ini waktu berangkat. Ya sudah, nanti bisa dikirim di sini. Dan nanti jadi cara kirim link kan? Sudah ya? Ya, kirim masuk lagi. Kalau ada presentasi juga. Oke dulu, ya, oke dulu ini suratnya. Udah kirim ya, yang nomor 1. Udah kirim ya. Salah satu yang cek, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang Gambar lab. lab yang kami buat. Langkah-langkahnya bisa dijelaskan sambil melihat gambarnya sambil ditunjukkan. Maka kerja gambar yang pertama memilih pandangan terlebih dahulu, yaitu pandangan depan atau XY plane.
kalau kemudian ini saja ini berarti ya. Nah, terus Pilih lem, lalu buat sketsanya. Setelah melakukan sketnya, lalu dimodifikasi membuat fillet dan cover dan juga berarti yang mana ada yang ada yang benar juga pada mana yang mana sudah ini namanya fillet. ya Yang covernya yang sebelah atas. ya untuk ukuran beratnya perlu dijelaskan. Ukuran filletnya ada yang ini 15. Ya, Lanjut ke sekali lagi ini sekarang yang atas. kemudian ketinggi lagi ya kembali Setelah lagi itu pilih extrude dengan ketebalan 18 mm. karena juga proses ketebalannya Yang atas pojok. ya oke yang berikutnya Kemudian pandangan belakang untuk menjadikan kulit dalam sebelum kulit dalam. Dengan menentukan dengan scale point. ya maksudnya diklik pojok ujungnya ya Tentukan dengan arah per point. ya oke sudah itu prosesnya Dengan lebarnya 9 dan tingginya sampai ke bawah 50. oke berarti ini ke bawah 50 ini 9 ya oke lanjut untuk ukuran pornya berapa itu berapa untuk ukuran materinya Karena ya 8 kali 1,5 ya atau sudah disebut 14 mm. ya ya mungkin ada yang teman yang lain apa dari gambar yang sudah dipresentasikan temanmu dan punya catatan Pak saya kurang setuju dengan ini atau mungkin tolong dijelaskan proses ini proses ditutup langsung buka yang foto kedua ya presentasikan secara cepat prosesnya. Ada langkah-langkahnya Langkahnya sama, yaitu yang pertama beli pandangan terlebih dahulu dan pandangan depan X sama Y. ya pada banyak detik terus Pilih line lalu buat sketsanya. Setelah melakukan sketsa, lalu memodifikasi membuat dan kira-kira mana kira-kira nggak ada kan ini ada sama ini ya ini di recall ya recall di sini setelah di revolve kemudian terus ya untuk apa ini pembuatan kerja berapa berapa katakan kerja berapa 13 dan berapa 14. Sudah tadi selesai ya mungkin kalau kita tanya apa saja yang dipakai untuk pembuatan ini sih menu-menunya apa saja tuh lain terus ini baik cukup ya oke tambah oke ya kalau lain ada yang ganti ada yang ditanyakan cukup setuju oke silakan ditutup untuk kelompok Sekian dari kelompok 4.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor satu ini berapa? Silakan dibuka dulu, diawali dulu. Silakan melihat bersama dibuka dulu dengan salam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Nanti di bawah aku akan sudah sekarang ini kecil kelompok kamu. Oke. Silakan sampaikan proses-prosesnya secara sederhana, singkat. Hanya tentukan pandangan depan atau ini Ya. harus membuat sketsa uji terlebih dahulu Nah, yang ini slide. ya. Terus, Kalau menentukan ukuran gambar, ukuran gambarnya ditentukan dulu. Apa saja pekerjaan ini? Apa saja? membuat nilai Nilai, terus dan level. apa? Ya, setelah itu diapakan? Apa menjadi? Ini Ini scan, klik ke scan, klik ke scan, foto kanan, klik. Ya, itu sudah jadi ya. Proses berikutnya apa? buat 3D dan Ya, ini ya berarti. Kan sudah dihasil kan? Ya. Ini buat apa nih? Baut ya? Ya, baut. Langkah pertama pakai apa? Poin dulu, tunjukkan mana proses poin. Oke, langkah berikutnya. dan ukuran Ya, setelah poin pakai apa? Tunjukkan di sini, ini. Dari hur. Tunjukkan aja hurnya. Ya, ya. Terus, berapa ukuran yang dikasihkan di sini? M-nya berapa itu ukurannya? M8 kali 1,5. Oke, oke. Gambarnya sudah jadi, sudah benar. Silakan di gambar yang kedua, silakan dibuka gambar yang kedua. Poros. Ya, sama seperti tadi, tunjukkan di scan sebelah sini, klik kanan, klik dulu, scan ini klik kanan, edit scan, ya nanti kita akan dulu sini ya. Ya, ini dari sini, ada kan? Dipilih yang edit scan, yang selesai, yang selesai. Ya, sambil dipresentasikan aja, sambil dipresentasikan. Apa saja pembuatannya ini? Ya, dana. Harganya berapa? Dan lain. Biar diselesaikan di motornya, besar. Besar, 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 kredit. Terus ini. Ya. Terus. Dananya sudah. Oke. Kemudian mau tuliskan. Ya. Terus proses berikutnya diapakan? Di model buat apa? Report, ya, ini sudah jadi reportnya. Terus PD B, ukurannya berapa? 14 kali 2. Itu sudah, prosesnya sudah sampai sini ya. Sudah jadi. Kelompok lain, mungkin ada nanti kelompok mas, silakan. Mungkin bisa setuju dengan yang disampaikan. Nah, di sini coba dicek, disediakan. Ada jamurnya di sini. Ya, ada. Ya, artinya apa? Pada saat menggambar
harus benar-benar fokus, detail. Ya, sekali lagi sebelum disempel harus dicek dulu. Oh, ini kurang sempel. Silakan langsung dijemput sini aja. Coba langsung dijemput dari sini. Nah, 3D, jempolnya di 3D, jempolnya di 3D, ya. Jadi jempol, masukkan di sini. Jempolnya berapa ukurannya? Jadi oke ya. Sama dulu. Sudah oke. Ya. Seperti itu ya. Simpan lagi. Kali lagi ada nomor lain yang nanti nomor 2 sama 3 ada. Nomor sudah. Terima kasih masukannya ditutup untuk nomor 1. Sekian dari nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus yang kedua, lagi kesimpulan hari ini. Ya, selain bisa mempraktekkan apa kesimpulan hari ini. Ada yang kemarin kan masalah pembinaan kan, hari ini masalah pemahaman perintah dan modifikasi. Sekarang sudah bantul memodifikasi data. Bahkan materi yang kalian buat hari ini sudah sesuai apa enggak dan kira-kira nanti berapa. Silakan kalian buka untuk akhirnya proses hari ini. Ini ditulis dulu kalau belum cepat buat, dan sudah silakan lanjut untuk mengerjakan. Ya, silakan lanjut untuk mengerjakan. Ya, lihat lain lagi, bahasa lain lagi. Apa ya Pak Yun? Sama Rasan. Tahu di beli ini lancar ini. Ya, sedikit. Semuanya ini poinnya. Ya, jadi Mario nomor 1, Rasan nomor 9. Ini hanya sebagai gambaran bahwa pada saat kalian tadi mengikuti tes, kemudian di akhir dengan proses, ini adalah yang dapatnya. Ini bukan hasil akhir, tapi kalian masih bisa untuk pertemuan berikutnya bisa kalian kembangkan lagi. Sekali lagi ada ditanyakan untuk hari ini. Tidak cukup, silakan matikan komputer kalian, sadar, kemudian matikan lagi, lembarnya dikumpulkan di mejanya pagi. Silakan, kumpulkan di mejanya pagi. Sebelum ditutup ada beberapa hal yang belum yang pertama, materi hari ini sudah kalian selesaikan. Ya, apa yang disampaikan hari ini kalau ada catatan atau mungkin ada yang perlu kalian tanyakan, mungkin untuk pertemuan berikutnya bisa kalian tanyakan seperti ya. Terus untuk yang sekali lagi bagi yang mungkin nilainya masih jauh dari ini, bukan berarti kalian belum bisa, tapi silakan kalian masih bisa menggunakan waktunya untuk belajar lagi sehingga nanti pertemuan berikutnya atau di akhir pembelajaran bisa kalian tingkatkan. Mungkin sering sulit di prestasikan. Ya, sekali lagi yang ditanyakan. Ya, kesimpulan hari ini, apa yang disampaikan hari ini mudah-mudahan bisa kalian buat sebagai referensi bahwa pembelajaran itu tidak sulit. Yang sulit adalah bagaimana kalian mengatur waktu, bagaimana kalian mau belajar, ya, tinggal kalian mau belajar atau tidak itu dari kalian sendiri. Kalau kalian motivasi untuk belajar apapun bisa terjadi, dari yang kemarin nggak bisa apa, bisa menjadi sesuatu yang memotivasi kalian untuk menjadi lebih dan bisa menguasai apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Oke, itu dari Pak Uji. Silakan Ketua Kelas untuk menutup dan berdoa. Siap, Bro. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menutup doa terkait masing-masing. Doa mulai.
Selesai. Duduk kembali. Oke, dari wajib, silakan nanti kita pulang, langsung ke rumah. Besok untuk pertemuan berikutnya bisa kalian mempelajari materi yang akan diberikan dari wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya, ya.